sebelumnya Bu Emma mau tanya dulu, apakah kalian tadi pagi sudah beribadah? Sudah. Tahu tidak kenapa kita harus beribadah? Iya, jadi dengan kita beribadah maka kita selalu ingat dengan Allah. Nah, kalau kemarin Bu Emma cerita tentang si kelinci dan telinga ajaibnya, maka hari ini Bu Emma akan cerita tentang si kelinci dan beruang yang lupa. Apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita Bu Emma? Siap. Kita mulai ceritanya ya. Di sebuah padang rumput yang luas dan subur, tinggallah seekor kelinci kecil bernama si Kelly. Dia adalah kelinci yang sangat rajin dan lembut hati. Di bawah cahaya pagi yang hangat, Kelly duduk di bawah pohon besar dan melipat kedua tangannya yang mumi, memejamkan mata dan berbisik pelan. Terima kasih ya Allah atas udara segar, makanan hari ini, dan teman-teman yang baik. Lalu Kelly membuka matanya perlahan dan tersenyum. Angin pun berhembus pelan, seolah menjawab doanya. Hari itu, Kelly melompat dengan riang, dengan hati yang penuh dengan hangat dan juga rasa syukur. Lalu Kelly menyanyi dengan lagu ceria sambil berzikir kecil. Ya, Kelly adalah kelinci yang terkenal dengan hewan yang selalu ingat kepada penciptanya. Suatu hari, saat hari semakin siang, terik matahari terasa sangat panas di siang itu. Kelly bersiap-siap ingin pergi beribadah. Tiba-tiba, seekor beruang yang cerdik dan suka bermain datang menghampiri Kelly dan berkata, "Kelly, ayo kita balapan sampai batu besar di sana." Kelly pun dengan tersenyum menjawab dengan lembut, "Boleh, tapi tunggu sebentar ya Bro, aku harus beribadah. Karena ini adalah waktu yang penting." Beru pun mengerutkan dahinya dan dia berkata, "Hah? Ibadah dulu? Bukankah yang penting kita bermain dulu? Nanti sajalah, pasti nanti Allah ngerti." Kelly pun dengan santai dan tersenyum kecil, dia menjawab sebentar, "Justru karena Allah ngerti, maka kita harus bisa menyempatkan waktu untuk selalu beribadah, agar hati kita selalu tenang." Beru pun mengangkat bahu dan pergi sendiri. Keesokannya, Beru dan Kelly akhirnya bermain bersama. Mereka balapan sampai tak terasa mereka jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba, apa anak-anak yang terjadi? Ternyata hujan deras pun turun. Angin berhembus dengan kencang. Beru dan Kelly lari pontang-panting mencari tempat untuk berteduh. Kira-kira di mana mereka akan bisa berteduh? Tak lama kemudian, Kelly pun berteriak, "Beru, ayo ke sini! Aku menemukan gua besar di balik pohon beringin. Ayo kita berteduh ke sana!" Dan mereka pun lari berteduh di dalam goa, beristirahat
kita menjadi tenang. Setelah hujan reda, mereka pun pulang bersama-sama menuju ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Beru mulai mengikuti kebiasaan si Kelin. Dia bangun lebih pagi, mencuci muka di sungai, lalu duduk diam sambil berdoa. Terima kasih ya Allah, aku ingin menjadi beruang yang lebih baik, karena aku sadar dengan aku beribadah, maka aku sama halnya berbicara dan berkomunikasi denganmu ya Allah. Sama seperti saat aku bilang terima kasih, minta maaf dan minta tolong. Bahkan ketika kita sayang dengan orang tua, itu kita juga berkomunikasi dan membantu orang tua. Itu tandanya dengan beribadah kita merasa dekat dan selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya, hari demi hari, Beru dan Kelin selalu bermain dan berdoa bersama. Dengan beribadah, justru mereka tidak pernah kehilangan waktu untuk bermain. Mereka justru permainannya terasa menyenangkan karena dimulai dengan hati yang tenang, hati yang bersih, dan juga penuh dengan rasa syukur. Tamat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang si Kelin dan beruang yang lupa. Nah, anak-anak hebat pasti di sini bisa seperti Kelin dan juga Beru, ya, karena beribadah dengan hati, bermain dengan gembira. Karena anak hebat itu tidak hanya cerdas, tidak hanya dia itu bisa bermain sepuasnya, tapi dia harus juga dekat dengan Allah. Nah, anak-anak, sampai di sini ekstra mendongeng kita hari ini. Kita bertemu lagi